Bab 179. Inspektur keamanan dan seluruh tim berkeringat karena kecemasan. Itu adalah saat yang paling menegangkan dalam hidup mereka. Ini adalah tantangan besar bagi semua orang. Mereka menatap Nathan. Tangan yang memegang senjata itu terus bergetar. Jika barang yang dikeluarkan Nathan berbahaya, mereka akan menembaknya di tempat. Wah, akhirnya. Pada saat genting, Nathan mengeluarkan sesuatu. Huff. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat barang itu. Itu adalah rokok. Nathan memegang sebatang rokok dan tersenyum. Mengapa kamu gugup? Aku benar-benar tidak memiliki benda berbahaya. Hei teman. Boleh pinjam korek? Denny Mathis, kapten tim perlindungan khusus yang kebetulan berpatroli di stasiun HSR, mengambil keberanian, mendatangi Nathan, dan mematikan api. Pada saat yang sama, Nathan digeledah. Tetapi setelah pencarian, tidak ada yang ditemukan. Denny Mathis melambaikan tangannya. Dua petugas keamanan wanita berlari, menggeledah Nathan lagi. Tidak ada barang berbahaya. Ketika petugas keamanan wanita mengangkat alat detektor di tangannya untuk memindai tubuh Nathan. Bip bip bip. Alarm berbunyi lagi. Pistol di tangan Denny Mathis diarahkan ke Nathan lagi. Begitu pula yang lain. Suasana tegang lagi. Petugas keamanan wanita terus memindai dan memindai perut, dada, punggung, pinggang, lutut, dan ada suara yang keluar. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Nathan, "Tuan, tolong lepaskan mantelmu." Ini adalah prosedur normal, dan Nathan tentu saja mematuhinya. Setelah melepas mantel, itu dipindai. Tidak ada masalah. Tapi begitu dia memindai tubuh Nathan, alarmnya masih terdengar keras. "Buka kemejamu, Tuan." Hasil yang sama. "Lepaskan baju dalam, Tuan." Saat Nathan melepas bajunya, semua orang yang hadir tercengang. Karena Nathan memiliki banyak bekas luka silang di punggungnya. Ada luka pisau, luka pecahan peluru, luka bakar dan sebagainya. Sekujur tubuh penuh dengan bekas luka. Ini mengejutkan bagi yang melihat. Orang macam apa yang memiliki bekas luka seperti itu? Jelas luka-luka ini adalah luka baru yang menutupi luka lama. Apa seorang tentara? Sebuah pikiran melintas di benak Denny Mathis. "Yo, bawa pria ini untuk pemindaian seluruh tubuh." Denny Mathis menginstruksikan petugas keamanan. Sesampai di ruang pemindaian khusus, petugas keamanan menggunakan peralatan untuk memindai seluruh tubuh Nathan. Segera, pemindaian seluruh tubuh Nathan muncul di komputer. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka ketakutan hingga hampir pingsan. Karena Nathan berisikan 13 peluru. 3 di antaranya hanya berjarak sangat kecil dari pusat otak, jantung, dan paru-paru, yang bisa langsung merenggut nyawa. 7 pecahan peluru lainnya juga tersangkut di tubuh. Untungnya, pecahan peluru ini tidak melukai titik vital dan tidak akan mempengaruhi Nathan sedikit pun. Pada saat ini, Denny Mathis dan yang lainnya memandang Nathan dengan kagum. Ini adalah prajurit tentara Neslandia yang hebat. Dengan tubuh dan darah, bahu-membahu bersama para dewa, untuk melindungi tanah Neslandia. Bahkan dengan begitu banyak luka, begitu banyak pecahan peluru yang menempel di tubuhnya. Masih tanpa berkedip, mengapa setiap warga dapat hidup tenang dan damai? Karena mereka berada di jalur terdepan memikul beban di pundaknya. Kapten Denny. Ini adalah sertifikat yang ditemukan darinya. Petugas keamanan menyerahkan kartu identitas dan kartu perwira perang kepada Denny Mathis. Denny Mathis membuka sertifikat perwira perang. Dan setelah melihat isinya, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Dewa Perang Kunlun. Ternyata Dewa Perang Kunlun. Denny Mathis ketakutan. Mereka tahu tentang Dewa Perang Kunlun yang datang ke Anhemia baru-baru ini. Bab 180. Tanpa diduga, Dewa Perang Kunlun datang ke South Mantis. Pada saat ini, tiba-tiba di luar stasiun kereta api, mobil-mobil tentara berdatangan. Bahkan ada prajurit bersenjata lengkap yang langsung memblokir tempat itu. 2 orang yang memimpin terlihat adalah 2 kolonel pasukan. Mereka dengan cepat datang ke kantor Denny Mathis. Denny Mathis gemetar ketika melihat kedua orang ini. Dia sudah menduga apa yang akan terjadi. "Kapten Denny Mathis, perkenalkan namaku. Billy Nair dari Zona Perang Selatan."
Denny Mathis tahu jelas Billionaire dia adalah komandan pasukan di zona perang selatan. Denny Mathis segera berjabat tangan. Halo, Komandan Billionaire. Kapten Denny. Ini adalah pasukan Dewa Perang Kunlun sendiri pemimpin Brigade Besi Pasukan Vigorous. Kolonel Kevin Turnage. Mereka baru saja turun dari garis depan. Billionaire memperkenalkan. Denny Mathis mengangkat kepalanya dengan kagum dan memberi hormat. Kolonel Kevin Turnage. Anda telah bekerja keras. Karena Denny Mathis tahu bahwa merekalah yang bertarung di garis depan. Kevin Turnage memberi hormat. Kapten Denny Mathis. Anda juga telah bekerja keras. Kevin Turnage bertanya dengan keras. Kapten Denny. Aku dengar Anda menahan Dewa Perang Kunlun. Duar. Ada ledakan di pikiran Denny Mathis. Jika kesalahan ini dilimpahkan padanya, maka kariernya berakhir. Masalahnya tidak bisa dijelaskan. Dia adalah sosok seperti dewa. Namun tangan kotor Dennis telah menggeledah tubuhnya. Jika itu di zaman kuno, berarti sudah melakukan kejahatan besar. Tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Tidak apa-apa, mereka melakukannya dengan benar. Pada saat ini, Nathan berpakaian dan berjalan keluar dari ruang pemindaian. Dewa Perang Kunlun. Segera, Kevin Turnage, Billionaire dan petugas lainnya berdiri dan memberi hormat kepada Nathan. Kapten Denny Mathis dan yang lainnya juga berkata tanpa daya. Dewa Perang Kunlun, kami telah menyinggung Anda. Tolong hukum kami. Hukum. Mengapa harus dihukum? Kamu melakukan hal yang benar. Dalam masa khusus begini, kamu harus sangat ketat. Kamu tidak boleh berhenti memeriksa hanya karena identitas seseorang. Itu salah, kata Nathan. Denny Mathis dan yang lainnya hanya merasakan air mata mengalir di mata mereka. Dewa Perang Neslandia benar-benar sosok seperti dewa. Betapa bangganya bila menjadi prajuritnya. Denny Mathis dapat melihat bahwa Kevin Turnage dan yang lainnya memiliki semacam kebanggaan di jiwa mereka. Ini tidak terlihat pada prajurit lainnya. Kevin, kenapa kamu berlari ke sini dengan agresif? Nathan memandang Kevin Turnage dengan sedikit celaan. Kevin Turnage segera berkata, Dewa Perang, awalnya aku tidak berencana untuk datang ke sini. Tetapi aku mendengar bahwa Anda ditahan. Jadi aku segera datang. Nathan menyimpan sertifikatnya dan mencibir. Apa yang bisa terjadi denganku? Ini hanya pemeriksaan rutin. Cepat dan tarik pasukan dari sini. Siap. Dewa Perang. Kevin Turnage segera memerintahkan penarikan pasukan. Tenang saja. Bila aku ada waktu, aku akan pergi menemui kalian. Nathan menarik Kevin Turnage ke samping lagi dan menjelaskan satu hal. Jangan khawatir. Dewa Perang. Ada banyak hal seperti itu. Aku akan mengantarkannya tepat waktu besok. Kevin Turnage tertawa. Sebelum pergi, Nathan menepuk bahu Denny Mathis lagi. Teruslah bekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Ketua, aku akan melakukan kewajibanku sebaik mungkin. Darah Denny Mathis bergelora. Dan dia memberi hormat militer. Oh ya, ketika aku pergi, kalian baru bubar. Untuk menghindari masalah, Nathan pergi lebih dulu. Ketika dia keluar, Kirana dan yang lainnya lega melihat dia aman dan sehat. Melihat ini, Felicia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakak ipar, apa mereka sudah menyadari identitasmu? Identitas. Dalam sekejap, Kirana menatap Felicia. Bersambung.